sawit turwarenim borgu dewa sidiamahi diwayonah porocu dayat Om narayanu yawidam sarum yad buatam yastyabawiyam Neskolangku niranjan niruya kalku nirakyata sududewiku narayanu Astia Om tuam siwa tuam dewa ya suara param suara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Om Papukaram apa sambawa rahimam pundaria kaksi sabahia biantara suci Om kesama dewa Swaru parani kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadi siwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manasu dosa permadat kesamam Om santi Masih saja sekelompok orang nekat mendaki Gunung Agung meski sudah ada larangan untuk mendaki.
Video seorang siswa SMP viral saat dirinya melaporkan mengenai jalan rusak di tempat tinggalnya yang diunggah di media sosial. Atasi sektor pariwisata Bali yang melesu akibat status Gunung Agung, Pemkab Kelungkung melaunching paket wisata City Tour. Lestarikan tabu angklung yang semakin langka, Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng gelar seni Utsawa Merdane Angklung Kebiar. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa, Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Pagi ini kami akan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Yang mengawali informasi pagi ini, Senin kemarin sempat viral 3 angin puting beliung muncul di Kepulauan Seribu. Beruntung angin puting beliung tidak memakan korban karena terjadi di pulau kosong. BMKG memprediksi fenomena ini masih berpotensi kembali terjadi baik di perairan maupun daratan. Fenomena puting beliung di perairan Kepulauan Seribu Jakarta terekam video warga Senin pagi. 3 puting beliung ini terjadi hampir bersamaan di dekat Pulau Opak. Beruntung puting beliung ini tidak menimbulkan korban jiwa karena terjadi di pulau kosong. Fenomena ini dinamakan water spot, bisa terjadi di masa transisi atau musim pancaroba. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi fenomena ini masih berpotensi kembali terjadi. Tidak hanya di perairan namun juga di daratan. Oktober dan November, fenomena ini akan cenderung sering terjadi. Walaupun nanti akan juga terjadi misalnya ada hujan es, kemudian juga angin kencang, dan juga fenomena yang seperti sirkulasi angin ini yang kita sebut dengan puting beliung. Tentang potensinya muncul atau tidak, bisa di daratan ataupun di sekitar wilayah perairan karena kondisi udara yang sudah cukup tidak stabil sehingga mengakibatkan terjadinya awan-awan cumulonimbus yang saya sebutkan tadi akan semakin meningkat. BMKG menghimbau agar para warga pesisir atau nelayan terus memantau kondisi awan. Warga juga disarankan tidak beraktivitas jika nampak awan hitam, disertai hujan lebat dan kilat di sekitar perairan. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Informasi selanjutnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio kecewa karena sempat ditolak masuk ke wilayah Amerika Serikat pada Sabtu lalu. Pasalnya hal itu bertolak belakang dengan hubungannya dengan Kepala Staf Tentara Gabungan AS Jenderal Joseph Dunford. Meski begitu, Jenderal Gatot serahkan insiden itu kepada Presiden Jokowi sebab ini merupakan perjalanan dinas negara. Kalau dikatakan saya kecewa. Kenapa saya kecewa? Karena saya bersahabat dengan Jenderal Dunford. Ya. Pada saat saya ke sana, saya coffee morning di rumahnya yang asli. Kemudian malamnya diajak dinner, makan steak yang enak. Yang lebih luar biasa lagi, dinyanyikan lagu Bengawan Solo. Yang menyanyikan adalah prajurit-prajurit Amerika kan. Ya saya ke sana kan kepengen ketemu juga sama beliau, nggak terjadi ya. Ya sudah begini saja. Yang menjadi maklar kasus IWGB dan MR justru terjerat kasus. Kedua tersangka tersebut berhasil mengelabui korban hingga mengalami kerugian mencapai 6,8 miliar rupiah. IWGB dan MR, dua maklar kasus ini kini harus berurusan dengan pihak kepolisian daerah Bali. Dua tersangka ini berhasil mengelabui korbannya hingga mengalami kerugian mencapai 6,8 miliar rupiah. Kasus penipuan ini bermula saat korban yang merupakan tersangka kasus undang-undang pornografi meminta bantuan kepada temannya yakni tersangka IWGB untuk dicarikan pengacara. IWGB kemudian memperkenalkan korban Made Mahardika kepada tersangka MR. MR kemudian meyakinkan korban jika dia bisa membantu agar kasusnya tidak sampai ke sidang pengadilan. Antara korban dan pelaku akhirnya sepakat menyerahkan sejumlah uang kepada tersangka sebanyak 6,8 miliar. Penyerahan uang dilakukan secara bertahap sejak Maret hingga Agustus 2017. Kan dia janjikan bahwa kasus ini tidak akan sampai ke pengadilan. Tapi kenyataannya, sampai disidangkan. Akhirnya dia terbuka semua di sidang, ngomong. Nah disitulah mulai lawyernya yang baru itu, lawyernya baru tahu kemudian melapor kepada kita. Uang senilai 6,8 miliar tersebut oleh para tersangka dibagi kepada tersangka lainnya. Polisi kini masih melakukan pengejaran kepada tersangka II yang masih buron. Kedua tersangka ini dijerat pasal 372 dan 268 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Di Treskrimum Polda Bali amankan seorang pekerja proyek drainase di Denpasar yang melakukan pungutan liar kepada warga perumahan. Kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari sejumlah korban karena adanya kejanggalan.
Pengerjaan saluran drainase di Jalan Tukat Citarum Denpasar menjadi proyek terakhir bagi tersangka berinisial ST. Pasalnya, pekerja proyek drainase milik Pemkot Denpasar ini telah melakukan pungutan liar kepada sejumlah warga perumahan. Kasus ini berawal ketika sejumlah pemilik rumah komplain kepada tersangka karena pembuatan saluran drainase atau saluran air yang dianggap terlalu lama sehingga akses masuk rumahnya terputus karena adanya pembongkaran. Tersangka kemudian menjelaskan kepada para korban bahwa tidak ada kejelasan anggaran, sehingga proses perbaikan kemungkinan akan lama. Tersangka kemudian meminta uang mulai 1,5 juta hingga 2 juta rupiah untuk mempercepat proses perbaikan. Dari para korban, tersangka berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp10.700.000. Dia beralasan bahwa kejelasan dana untuk, kan dia membangun drainase sama di pinggir jalan itu trotoar itu kan ada akses jalan masuk ke rumah orang. Nah dia beralasan kalau untuk yang di akses masuk ke rumah orang itu alasannya dia uang itu belum turun dari Pemda, sehingga kalau mau dipercepat masing-masing berusaha sendiri-sendiri. Nah, uang itulah yang akhirnya dipakai oleh si tersangka ini untuk mempercepat proses itu, tapi dia mencari keuntungan. Padahal sebenarnya uang dari Pemda itu ada, karena merasa ada yang janggal, sejumlah korban kemudian melaporkan kasus ini ke polisi. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa uang 2 juta rupiah, buku catatan dan kwitansi. Tersangka dijerat pasal 378 dan 368 KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Masih saja sekelompok orang nekat mendaki Gunung Agung meski sudah ada larangan untuk mendaki. Tunggu saat lagi tetap di NET Bali. Anak band, hobi cover lagu. NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Selamat pagi, berjumpa lagi bersama kami di NET 10. Informasi selanjutnya, kontingen Indonesia menampilkan beragam budaya seperti aksi pencaksilat dan juga tarian tradisional. Ini lengkap dengan pakaian adat Nusantara dalam perhelatan Karnaval Tropical de Paris. Tapi video berikutnya ini datang dari CJ Hasan Syamsuri. Hasan berbagi informasi tentang gua terbesar dan terpanjang se-Asia Tenggara. Sekian NET 10 pagi ini, saya Sheila Purnama. Dan saya Arsan Jaya, terima kasih dan selamat beraktivitas. Hello good people, welcome back on Entertainment News. Berikut lengkapnya untuk Anda kesimpulan. Sebarkan pengaruh positif tanpa gosip. Sajian fakta dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Ada Ryan Reynolds yang membocorkan lokasi syuting sequel film Deadpool. Artika Sari Devi yang sempat viral di media sosial karena berbelanja dengan menggunakan daster. Berikut ini di Entertainment News yang akan merangkum pernikahan unik artis Indonesia hanya di Celebrity Countdown. Entertainment News hanya di NET. Customs Protection. Mas Firman. Aduh, Mas Firman. Bunga buat aku ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Jack, Season 2 hanya di NET.
Ya, kembali di Net Bali, perekam video kekerasan terhadap Baby J dihadirkan pada sidang ketiga di Pengadilan Negeri Denpasar. Dalam kesaksiannya, saksi diminta merekam Baby J saat menangis oleh ibu kandung Baby J. Selasa sore, sidang kasus Baby J kembali digelar di Pengadilan Negeri Denpasar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Pada sidang ketiga ini, jaksa penuntut umum menghadirkan 3 orang saksi, yakni Ina Jayanti, psikolog dari P2TP2A, Mira Heltrayoni dari Yayasan Meta Mama dan Maga, dan Melisa Lulu, perekam video kekerasan Baby J. Ibu kandung Baby J, Mariana Dangu, terlihat beberapa kali meneteskan air mata saat mendengarkan keterangan saksi perekam. Dalam kesaksiannya, Melisa yang merupakan teman terdakwa diminta untuk merekam Baby J yang sedang menangis, namun dirinya tidak menyangka jika terdakwa sempat melakukan kekerasan saat proses perekaman video. Saksi merasa kasihan dan sempat melarang terdakwa melakukan kekerasan, namun saksi tidak berdaya karena terdakwa sangat emosi. Ia pun tak menyangka jika video tersebut sengaja dibuat untuk dikirim ke ayah biologis Baby J. Posisinya sama seperti ada kadang ada sempat ganti, tapi gantinya itu juga nggak merah. Tidak, enggak. Dibandingkan ke kasur. Bagi ke kasur saya tidak. Bantal itu dipukulkan keras-keras. Setelah lewat. Sementara, kuasa hukum terdakwa mengatakan keterangan saksi sudah sesuai dengan BAP. Sampai dengan hari ini, mulai dari saksi dari awal ya, kita awal sampai dengan saksi fakta ini saya pikir tidak pernah keluar dari BAP. Khusus saksi terakhir ini kan saksi fakta. Menurut kami saksi fakta ini menjelaskan apa adanya. Jadi persangkaan yang berkaitan dengan ada kekerasan, saksi fakta sudah lihat bahwa tidak ada luka, tidak ada kekerasan. Itu hanya pura-pura belaka karena dia sakit hati dengan tunangannya, itu aja. Rencananya pada 30 Oktober mendatang, sidang akan kembali digelar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi lainnya. Sebelumnya, ibu kandung Baby J, Mariana Dangu, didakwa dengan pasal 44 tentang kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 80 tentang kekerasan perlindungan anak. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Sejak diresmikan pengoperasiannya sebagai terminal tipe A pada Senin kemarin, Terminal Mengwi Badung dinilai masih belum optimal. Selain minimnya petugas, pengaturan jalur keluar masuk bus juga belum maksimal. Berbeda dengan hari biasanya, Terminal Mengwi yang biasanya sepi sejak kemarin mulai dipadati dengan aktivitas keberangkatan dan kedatangan bus antar provinsi. Penumpang yang datang maupun keluar Pulau Bali kini tak lagi berangkat maupun turun di Terminal Ubung Denpasar. Semua bus antar kota antar provinsi kini dialihkan ke Terminal Mengwi Badung. Namun, Terminal Mengwi sejak awal pembangunan dirancang sebagai terminal tipe A, ternyata belum cukup siap beroperasi secara penuh sebagai terminal tipe A. Koordinator Terminal Mengwi, Co Agung Suarmaya mengungkapkan, petugas yang ada masih minim, saat ini hanya ada 5 petugas dalam setiap shift-nya. Sedangkan aktivitas di terminal mengalami peningkatan yang signifikan. Kita melanjutkan aja, artinya nanti kita lihat ini ke depan untuk pengoptimalan terminal ini. Karena memang seharusnya kan dari dulu ini sudah harus dijalankan kan gitu, karena waktunya itu. Nah sekarang pun mau tidak mau harus pindah ini sini. Sebelumnya, sejak 23 Oktober 2017, Dinas Perhubungan Kota Denpasar menghentikan segala operasional bus antar kota antar provinsi di Terminal Ubung. Hal ini sebagai tindak lanjut keputusan Dirjen Perhubungan Darat yang mengubah status Terminal Ubung ke tipe C, yakni hanya diperuntukkan untuk angkutan perkotaan dan pedesaan. Sementara Kementerian Perhubungan telah menyiapkan armada bus Transar-Begita sebagai sarana transportasi dari Terminal Ubung ke Terminal Mengwi. Terminal Mengwi saat ini telah dikelola oleh Kementerian Perhubungan setelah sebelumnya dikelola oleh Pemkab Badung. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Informasi selanjutnya, video yang menunjukkan sejumlah orang berada di puncak Gunung Agung kembali viral. Tidak adanya aturan hukum yang jelas bagi pendaki yang nekat ke puncak Gunung Agung menyebabkan kejadian serupa terus terulang. Cuplikan beberapa video ini menunjukkan sejumlah orang berpakaian adat Bali sedang memperlihatkan situasi kawah Gunung Agung. Video yang sempat viral ini diambil dari berbagai halaman akun Facebook, salah satunya akun Mangkumoko. Dalam video ini terlihat jelas kawah Gunung Agung mengeluarkan asap tebal.
Menurut Kapolres Karangasem, pendaki yang nekat ke puncak Gunung Agung dipastikan adalah masyarakat lokal, di mana telah mengetahui jalur pendakian. Kembali merasa kecolongan, Kapolres Karangasem akan menambah jumlah personil di setiap titik-titik zona merah. Selain itu, pemasangan portal larangan masuk zona merah pun ditambah mencapai 25 portal yang tersebar di 4 kecamatan. Kita sudah antisipasi bahwa sudah dipasang 25 portal yang masuk wilayah-wilayah KRB, utamanya di jalan-jalan besar yang dijaga oleh TNI, kemudian oleh Polri, dan juga oleh masyarakat dan Pemda. Namun demikian, sampai saat ini tetap masih ada aja masyarakat yang naik ke puncak kawah tersebut. Kita tidak bisa fokus hanya ke sana, karena pengamanan kita upayakan di jalan-jalan yang akan dilalui atau dilewati menuju wilayah-wilayah rawan KRB tersebut. Saat ini aturan hukum bagi orang yang nekat mendaki Gunung Agung masih belum ada. Larangan pendakian hanya sebatas himbauan dan sosialisasi. Akibatnya, pendakian terus terjadi, terutama bagi mereka yang mencari sensasi semata. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sejumlah unsur laut seperti TNI AL, Kementerian Perikanan Kelautan, Pol-Air, serta Badan Keamanan Laut menyiagakan sejumlah kapal untuk mengevakuasi pengungsi Gunung Agung. Evakuasi direncanakan melalui 2 jalur alternatif di dermaga Tanah Ampo dan Padang Bayi, Karangasem. Dalam rangka mengantisipasi letusan Gunung Agung, pemerintah telah menyiagakan sejumlah unsur untuk penanggulangan bencana dan upaya pencarian dan pertolongan. Salah satunya melalui unsur laut. Kapal nasional Gajah Laut, kapal sepanjang 48 meter ini akan menjadi kapal yang digunakan untuk pengamanan jalur evakuasi laut. Nantinya kapal ini akan membantu tugas Satgas Penanggulangan Darurat Gunung Agung, khususnya dalam upaya mengevakuasi melalui jalur laut. Kapal patroli Bakamla ini memiliki kemampuan patroli dan SAR. Sejak beberapa hari lalu, kapal Bakamla ini telah bersandar di Pelabuhan Benoa Denpasar. Proses evakuasi laut direncanakan menggunakan 2 rute alternatif, yakni dermaga Tanah Ampo dan Padang Bayi, Karangasem, menuju Lembar dan Benoa. Apabila itu akan melewati laut, yang paling aman adalah ke Lombok. Dengan ada menyeberangi ke Lombok, maka kita sudah mengantisipasi preventif dari sekarang untuk membuat jalur-jalur pendekat, supaya kita bisa lebih cepat mengamankan personel-personel yang betul-betul kalau misalnya terjadi erupsi, aman sampai tujuan melalui laut ke Lombok. Untuk mengevakuasi pengungsi, Bakamla telah menyiagakan sejumlah kapal dan unsur laut lainnya, seperti TNI AL, Dinas Perhubungan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Pol-Air. Sementara untuk mengevakuasi kendaraan dan material, TNI AL telah menyiagakan kapal landing ship tank. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Kepolisian Resort Karangasem telah menyiapkan 5 jalur evakuasi jika sewaktu-waktu Gunung Agung erupsi. Kelima jalur ini menggunakan jalan-jalan utama untuk mempermudah proses evakuasi. Untuk mengantisipasi dampak erupsi Gunung Agung, Kapolres Karangasem telah menyiapkan 5 jalur proses evakuasi. Jalur evakuasi ini menyebar ke sejumlah kecamatan di Karangasem yang berbatasan langsung dengan kabupaten lain. Kelima jalur ini menggunakan jalan-jalan utama untuk mempermudah proses pergerakan evakuasi. Kelima jalur tersebut meliputi jalur utara diarahkan ke wilayah Kubu, jalur timur diarahkan ke wilayah Abang atau Manggis. Dari Kecamatan Selat diarahkan ke Sedeman dan Kelungkung, sedangkan dari Kecamatan Selat bagian utara dan Rendang diarahkan ke Kabupaten Bangli. Selain jalan utama, warga juga dapat menggunakan sejumlah titik jalan tikus atau jalan kecil yang sebelumnya juga telah disiapkan. Ada 5 untuk jalur evakuasinya. Untuk titik-titik yang lain bisa menggunakan jalan-jalan kecil, maksudnya jalan-jalan tikus istilahnya, untuk mereka ikuti. Jangan sampai saya kira masyarakat masuk malah ke daerah yang rawan pada saat evakuasi. Nah, sudah saya sebarkan informasi baik lewat YouTube maupun sosialisasi untuk masyarakat tahu mana jalan-jalan yang harus dilalui kalau menuju evakuasi dari tempat yang KRB sekarang. Sosialisasi jalur evakuasi telah dilakukan menyeluruh ke titik-titik pengungsian. Selain itu, informasi sosialisasi juga telah disebarkan melalui media sosial. Diharapkan jalur evakuasi ini mampu menekan jumlah korban jika sewaktu-waktu Gunung Agung erupsi. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sesaat lagi video seorang siswa SMP viral saat dirinya melaporkan mengenai jalan rusak di tempat tinggalnya yang diunggah di media sosial. Tetap di NET Bali.
Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Wahyu Aditya, aka Wadit. Saya gelisah kenapa kok tidak banyak karya animasi lokal. Akhirnya saya harus menciptakan lembaga yang minimal bisa mencetak banyak orang yang bisa membuat animasi. Ingin merubah persepsi bahwa menggambar itu bukan urusannya seniman, tapi menggambar adalah salah satu cara berkomunikasi. Bersuara lewat karya, itu dia ya. Hai guys, welcome to Breakout, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout, hanya di Net. Orang ini tuh kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda, hanya di Net. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Hanya di Net. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok. Silakan. Hah? Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di Net. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa bang? Kamis you. Ini Talk Show hanya di Net. Coba Anda sebutkan warnanya, bukan kata-katanya. Yakin Anda menyebutkan warna dan bukan membaca kata-katanya? Menurut J. Radley Stroop, otak manusia akan lebih cepat untuk membaca kata-kata daripada melihat warna dan menyebutkannya. Temukan fakta menarik lainnya dalam Melintas Imaji. Seorang anak perempuan di Banjarmasin idap penyakit langka. Ia tidur selama belasan hari, bahkan lebih. Meski sudah menggunakan berbagai cara dan pengobatan, Raisa yang dijuluki Putri Tidur ini tetap terlelap. Bingung, tak tahu harus bagaimana. Perasaan inilah yang mungkin berkecamuk di hati Mulyadi. Sudah lebih dari 11 hari putri tercintanya Siti Raisa Miranda atau yang akrab dipanggil Echa terus saja tidur. Seluruh keluarga sudah mencoba membangunkan gadis 13 tahun ini, tapi tetap tidak bisa. Itu memang sulit sekali Pak ya dibangunkan Pak ya? Sulit sekali. Harapannya apa? Berbagai cara udah kita lakukan agar dia bangun, bahkan kadang-kadang kita beri hadiah kadang-kadang mau dapat HP baru, mau uang berapa, tapi dia nggak merespon. Semuanya bermula saat Echa kecelakaan setahun lalu dan alami luka di bagian kepalanya. Menurut warga desa Kuin, Banjarmasin ini, Echa sudah 3 kali alami tidur panjang. Dan dalam tidur panjangnya, Echa kerap mengigau atau setengah terbangun. Saat itulah ia berusaha memberi makan dan minum. Kayak orang linglung lah, mata tapan matanya kosong. Nah, kalau jadi matanya bangun tapi kesadarannya masih belum ada. Nah, kalau makan minum sendiri bagaimana Pak? Saya suapi seperti bayi, bahkan lebih susah nyuapi bayi, lebih susah dia nyuapi dia daripada nyuapi bayi. Harapannya apa nih Pak?
harapan saya dia normal kembali, nggak lagi mengalami tidur-tidur seperti ini. Beberapa kali dokter memeriksa namun hasilnya tak ditemukan masalah medis berarti. Dugaan sementara ia mengidap sindrom putri tidur atau Klein-Levin syndrome. Akibatnya Echa yang termasuk anak berprestasi jadi sering tidak masuk sekolah dan banyak ketinggalan pelajaran. Akbar Raksana melaporkan untuk NET. Video seorang siswa SMP di Dusun Klandis, Desa Pakisan, Kecamatan Kubu Tambahan, Buleleng menjadi viral saat siswa tersebut menggugah jalan rusak di desanya sehingga sering membuat anak-anak di sekolah terlambat masuk ke sekolah. Om Swastiastu, saya akan mengabarkan kondisi jalan. Video yang berdurasi 51 detik ini menjadi viral di media sosial sejak Senin. Video Putu Rosi Darmawan asal Dusun Klandis, Desa Pakisan, Kubu Tambahan, Buleleng, Bali ini seorang reporter televisi yang melaporkan kondisi jalan di desanya yang rusak parah. Siswa kelas 3 di SMP Negeri 4 Kubu Tambahan ini pun mendapatkan berbagai komentar dari netizen lantaran berani mengunggah video jalan rusak yang belum mendapatkan penanganan sejak 5 tahun terakhir. Jalan penghubung Dusun Klandis dengan Desa Tambakan ini mengalami rusak parah sejak 5 tahun silam. Sepanjang 3,5 km jalan utama ini hancur, bak sungai berlumpur dan hanya terlihat bebatuan. Hal ini membuat Putu Rosi dan teman-temannya asal Dusun Klandis sering terlambat masuk sekolah. Saya juga prihatin, Pak. Kasihan juga sama siswa di sana, kan bawa sepeda motor dia. Apa sekarang untung masih musim kemarau itu. Kalau musim hujan kan susah lewatnya itu, Pak. Ada sendiri sering terlambat. Ya, Pak. Dulunya tapi kan sekarang udah ada jalan setapak nyebrang, Pak. Ya. Keberanian Putu Rosi Darmawan ini pun mendapatkan apresiasi dari guru-guru di sekolahnya. Nah, kalau menurut saya selaku kepala sekolah, itu hal yang positif. Itulah keluhan dari anak yang keluar dari hati nuraninya. Bagaimana pemerintah daerah itu untuk memperhatikan demi masa depan mereka dalam hal pendidikan. Tidak hanya itu, sejumlah guru yang mengajar di SMP 1 Atap dan SD Negeri 2 Pakisan ini pun sering terlambat lantaran jalan menuju sekolah sangat sulit dilalui dengan kendaraan roda 2. Selain terlambat, jalan yang telah rusak parah ini pun telah banyak menelan korban kecelakaan, baik para guru maupun warga setempat. Salah satunya yaitu guru SD Negeri 2 Pakisan ini menuju sekolah terpaksa harus menggunakan motor khusus. Ini dikarenakan motor biasa yang digunakan sering rusak, lantaran sering naik turun menuju sekolah dengan medan yang begitu berat. Kalau musim hujan apalagi kadang-kadang ada kabut. Ini kan masih musim panas. Kalau pada saat musim hujan parah lagi, nggak bisa lewat. Ya, soalnya di bawah sekolahnya ini hancur 2 kali lipat dari ini. Ya, ada harapannya banyak. Satu, harapannya jalannya tolong dong cepat diperbaiki. Kasihan yang pengajar-pengajarnya di sini. Para siswa asal Dusun Klandis, Desa Pakisan ini pun berharap pemerintah daerah Kabupaten Buleleng segera memperbaiki jalan di desanya tersebut, sehingga aktivitas warga dan siswa bisa lancar tanpa harus terlambat untuk masuk sekolah. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Usulan perbaikan jalan rusak di Dusun Klandis, Desa Pakisan, Buleleng ini ternyata pernah diajukan oleh pemerintah desa setempat. Tetapi perbaikan jalan tersebut tak kunjung dilaksanakan karena ternyata baru akan dikerjakan pada tahun 2018 mendatang. Rusaknya jalan di Dusun Klandis, Desa Pakisan, Buleleng ini pernah dilakukan pengajuan perbaikan oleh pemerintah desa setempat. Pengajuan perbaikan ini pun pernah dibahas Musrenbang Des serta Musrenbang Kabupaten Buleleng tahun lalu. Namun perbaikan jalan di Dusun Klandis ini baru dilakukan sepanjang 500 meter, sehingga menyisakan kerusakan jalan sepanjang 3,5 km hingga tahun 2017 ini. Jalan sepanjang 4 km ini rusak parah sejak 5 tahun lalu akibat medan yang begitu terjal yang berada di perbukitan Desa Pakisan. Jalan alternatif menuju Desa Catur ini rusak dengan aspal sebelumnya terkelupas sehingga hanya tersisa batu. Menurut Kasih Kesra Desa Pakisan menjelaskan lambatnya perbaikan jalan di Dusun Klandis ini diduga dialihkan ke desa lain di Kecamatan Kubu Tambahan, sehingga warga pun kecewa dan berharap perbaikan segera dilakukan pemerintah Kabupaten Buleleng. Namun pihak Desa Pakisan telah mendapatkan surat dari Dinas PUPR Kabupaten Buleleng. Perbaikan baru akan dilakukan pada tahun 2018 yang akan datang. Ini dikarenakan anggaran untuk perbaikan berada di anggaran yang dimasukkan di tahun 2018. Sudah sekitar 3 sampai 4 kilo. Yang rusak parah? Yang rusak parah sekali. Ya, kami kan sudah dulu melalui anggota DPD juga pernah berkunjung ke sana, sudah foto, sudah diajukan. Kerusakan jalan yang terjadi di Dusun Klandis ini pun dikhawatirkan warga di saat musim hujan yang akan turun.
Warga pun khawatir tidak bisa melalui jalur ini lantaran akan berlumpur dan licin. Salah satu warga mengaku setiap harinya untuk aktivitas perekonomian di Desa Pakisan ini pun terganggu akibat jalan yang rusak. Payah nih Pak, jalannya rusak nih, yang mobil dan presiden lewat infrastruktur jelek niki. Ya dan pemerhatian dari pemerintah Kabupaten Buleleng niki perbaiki jalan niki mana becik bagus gitu nih. Dari total panjang jalan sepanjang 12,5 km tahun 2017 ini, pemerintah baru mampu memperbaiki jalan sepanjang 5,5 km dengan anggaran 8 miliar rupiah. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Status Gunung Agung yang masih berstatus awas membuat sektor pariwisata semakin lesu. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkab Buleleng melaunching paket wisata City Tour untuk menunjukkan kepada wisatawan bahwa Bali aman dikunjungi. Semenjak Gunung Agung berstatus awas 22 September lalu, geliat dunia pariwisata di Bali lesu. Untuk menggiatkan kembali sektor pariwisata, Pemkab Kelungkung melakukan terobosan berani dengan melaunching paket wisata City Tour Senin siang. Dengan tiket seharga Rp50.000 untuk dewasa dan Rp25.000 untuk anak-anak, wisatawan dapat menikmati perjalanan wisata menyusuri berbagai objek wisata serta ikon kota Semarapura seperti Monumen Puputan Kelungkung, Puri Kelungkung, Desa Wisata Kemasan, Tukat Unda hingga Kertagosa. Bagi wisatawan yang ingin menikmati tur dengan nuansa berbeda, Pemkab juga menyediakan alat transportasi dokar atau delman. Bupati Kelungkung Nyoman Suwirta mengaku langkah promosi wisata melalui rebranding ini sangatlah tepat untuk menunjukkan kepada wisatawan bahwa Pulau Dewata masih aman dikunjungi. Saat brand kita lagi turun, di saat situasi lagi turun, maka kita harus melakukan branding yang disebut dengan rebranding. Nah, dengan demikian, dengan rebranding inilah kita menyampaikan bahwa pertama, Bali masih dalam keadaan aman. Yang kedua, objek wisata yang kita miliki juga dalam keadaan aman. Wisatawan pun mengapresiasi positif paket wisata City Tour ini. Menurut mereka, Bali masih sangat aman untuk didatangi selama masih berada di radius yang aman. Tranquilas y sin ningún problema. Hemos anulado el viaje, está muy bien. Sabíamos que no podíamos ir cerca del volcán, pero lo demás íbamos a hacerlo igual. Hingga saat ini status Gunung Agung masih awas dan kritis. Sejak sebulan lalu warga lereng gunung masih mengungsi di ratusan titik, termasuk yang berada di Kabupaten Kelungkung. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Lestarikan tabu angklung yang semakin langka, Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng gelar seni Utsawa Merdanga Angklung Kebiar. Tunggu sesaat lagi, tetap NET Bali. Kamu anak band? Hobi cover lagu? NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Selamat malam, welcome back di acara yang bikin melek, bikin jenius, bikin baper bersama dengan kami berdua. Namanya Liga Juve ya, pasti Juve yang juara lah. Tapi daripada gadungan, mendingan kita dengerin langsung pernyataan Jurgen Klopp ya. Mereka akan tampil lebih agresif, memberikan umpan-umpan, tetapi gol-gol tetap akan hadir dari penyerang-penyerang yang ada di depan. Saya kira nih situasinya gak ngaruh kali cedera ada pemain paling jelek waktu lawan Barcelona. Itu menurut Anda jeleknya. Sampai ketemu besok dan suka-suka. Here are the stories about passion, teamwork, battles for victory. Here we bring sports to the next level. One hour, that's all you need. Net Sport. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series, hanya di NET. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok, silakan. Desta Mahendra kan? Desta Mahendra. Ini adalah Elo.
Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di Net. Hai guys, welcome to Breakout, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Net Bali. Dunia musik tanah air kembali berduka. Musisi legendaris Benny Panjaitan atau biasa dikenal dengan Benny Panbers tutup usia Selasa pagi. Benny meninggal dunia akibat stroke yang dideritanya. Benny Panjaitan atau biasa dikenal Benny Panbers menghembuskan nafas terakhir di kediamannya Ciledug, Tangerang Selasa pagi. Pria berusia 70 tahun ini meninggal akibat penyakit stroke yang telah lama dideritanya. Saat ini jenazah disemayamkan di Rumah Sakit Darmais, Jakarta Barat. Sekitar jam 8:30 ibu saya menyiapkan makanan buat beliau seperti biasanya sehari-hari. Tapi dilihat kok responnya udah nggak ada gitu. Terus tiba-tiba pengasuhnya panggil saya ke atas, "Bang, papa kayaknya nggak ada respon," gitu. Saya lari ke bawah, ternyata betul beliau sudah pergi. Semasa hidup, Benny dikenal sebagai pribadi yang bersahabat dan sangat menyayangi keluarga. Rekan-rekan sesama musisi pun merasa sangat kehilangan dengan pelantun lagu Gereja Tua ini. The Massive dulu pertama kali bikin band di daerah Ciledug, itu kita latihan di rumahnya Om Benny. Pesan yang sampai sekarang masih aku ingat. Dulu dia bilang, jadilah penyanyi dan pencipta lagu yang punya karakter dan ciri khas. Benny Panjaitan merupakan pentolan grup band Panbers. Panbers sendiri merupakan singkatan dari Panjaitan Bersaudara. Band ini sukses pada dekade 70 dan 80-an. Dibentuk pada tahun 1969 di Surabaya. Panbers beranggotakan kakak beradik Hans Panjaitan, Doan Panjaitan, Asido Panjaitan, dan Benny Panjaitan. Sebelum meninggal, rencananya Benny akan menggelar konser sekaligus peluncuran buku pada 23 November mendatang. Rizky Akbar, Irfan Maulana melaporkan untuk Net. Nah, di Jepara, Jawa Tengah ada Olimpiade Dolanan Anak di mana mereka bermain berbagai permainan tradisional sambil diiringi alunan musik bambu. Wah, ini pastinya seru banget dan sekarang coba kita lihat. Bermain, menari, sambil diiringi alunan musik dari bambu. Puluhan anak dan relawan memainkan dolanan alias permainan tradisional di sawah berlumpur di Desa Kecapi, Jepara, Jawa Tengah Minggu sore. Main ular-ularan, bentengan, sambil pastinya main lumpur. Seru! Nah, acaranya sendiri adalah bagian dari rangkaian Olimpiade Dolanan Anak yang digelar Rumah Belajar Ilalang. Peserta antusias ikut acara ini. Ikut memeriahkan Olimpiade Dolanan Anak. Seneng karena bisa ketemu teman-teman di sawah lumpur. Panitia sendiri sengaja memilih sawah berlumpur sebagai arena bermain. Kita memilih lokasi di sawah, kemudian lumpur itu sebagai bentuk kecintaan, menumbuhkan kecintaan anak terhadap lingkungannya. Karena memang di sini itu masih banyak sawah, kemudian dekat dengan sungai dan itu.
Olimpiade Dolanan Anak kelima yang digelar 3 hari dan berakhir Minggu kemarin bertujuan untuk melestarikan permainan tradisional. Soalnya, mainan tradisional makin tergerus permainan modern dan digital sekarang ini. Ya, untuk melestarikan tabuh angklung yang semakin langka, Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng menggelar pagelaran seni Utsawa Merdange Angklung Kebiar. Bali banyak memiliki jenis gamelan yang mengalunkan suara yang begitu merdu. Namun alat musik tradisional Bali atau gamelan yang satu ini hampir mirip banget dengan gong kebiar lainnya di Pulau Bali. Dan gong angklung ini pun berbeda dengan gong biasanya. Jika gong kebiar memiliki bunga gamelan sebanyak 10, namun gong angklung khas Buleleng memiliki bunga gamelan lebih sedikit, yaitu sebanyak 8. Begitu pula dengan usara yang dihasilkan jika gamelan dimainkan. Tabu angklung memiliki alunan gamelan yang berlaras salendro berbeda dengan tabu gong kebiar yang berlaras pelok. Begitu pula tabu angklung khas Bali Utara dan Selatan nampak berbeda jauh. Baik dari suara yang dihasilkan maupun jumlah bunga gamelannya pun lebih sedikit dengan angklung Buleleng. Dan untuk melestarikan tabu angklung yang semakin langka ini, Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng pun menggelar pagelaran seni Utsawa Merdange Angklung Kebiar. Pementasan tabu angklung di depan umum sebanyak 10 kelompok seni ini pun baru pertama kalinya digelar. Menurut panitia penyelenggara Wayan Sujana, angklung Buleleng ini mulai giat diperkenalkan kembali ke kalangan anak muda di Buleleng. Hal ini dikarenakan tabu angklung dikenal sebagai tabuh tua yang biasanya hanya dimainkan oleh para tetua di Bali. Kalau tabuhnya kita juga memberikan satu unsur pelestarian, satu unsur pengembangan. Pelestariannya kita mengambil tabuh-tabuh klasik keangklungan. Untuk pengembangannya kita memberikan leluasa para seniman kita untuk berkarya dengan tabuh kreasi barunya. Ketut Yudiatnyana, salah satu penabuh muda yang tampil pada Utsawa Merdange ini, mengaku senang bisa memainkan tabuh angklung khas Buleleng ini. Hampir selama 2 bulan anak-anak muda ini berlatih untuk mengasah kemampuan untuk membawakan tabuh angklung kebiar yang terbilang sulit dan membutuhkan kecepatan. Cari nadanya itu biasanya ke besar, sekarang ke kecil ada itu. Ada kesulitan? Ada kesulitan. Kadangnya lagunya kalau ke besar, sekarang kalau nggak bisa sampai di besar ke kecil di bawah. Sekarang di bawah sampai ke kecil biar sesuai dengan suaranya yang di besar. Tapi secara keseluruhan sendiri ngerti dengan tabuh-tabuh seperti biasanya? Ya ngerti. Kalau sudah hafal gong kebiarnya bisa. Tapi ini kan pentas pertama ya angklungnya sendiri. Gue sendiri gimana? Ya saya pengalaman baru untuk akhir ini. Saya bangga diajak melestarikan angklung kebiar. Tidak hanya generasi muda Bali yang terus belajar memainkan tabuh angklung khas Buleleng ini. Salah satunya wisatawan asal Yunani ini pun telah 2 bulan mempelajari tabuh angklung dan gong kebiar khas Buleleng. Belajar lagu-lagu, ya gong kebiar ya di sini. Kesulitannya di mana kalau latihan dari Sulitan? Ya. Kalau cepat-cepat itu sulit ya. Speednya ya? Speed ya, dan juga koneksi dengan pemain lain ya itu khusus gamelan. Setelah mendengar tabuh angklung dengan gong kebiar sendiri, dapat nggak membedakan ini tabuhnya? Oh tabuh ya ada yang sama, olek itu sama ya. Mengawali Utsawa Merdange Angklung Kebiar kali ini dengan menampilkan kelompok angklung Werdi Ulangun asal Desa Ambengan, Kecamatan Sukasade. Sementara untuk Kecamatan Banjar diwakili oleh Manik Suara Desa Munduk. 2 kelompok seni ini pun menampilkan tarian khas Bali Utara seperti tari nelayan, tari olek tamulilingan, serta tarian Terunajaya. Tidak hanya tarian, masing-masing kelompok seni ini pun diwajibkan membawakan 2 tabuh kreasi. Utsawa Merdange Angklung Kebiar ini pun dibuka langsung oleh Wakil Bupati Buleleng Nyoman Sujidra. Putu Wijana melaporkan untuk NET.
Rayakan ulang tahun ke-94 nenek asal Pennsylvania, Amerika menjajal terjun payung di ketinggian 3.000 meter. Tunggu saat lagi, tetap Net Bali. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang berjiwa, kepribadian, pemersatu bangsa. Welcome back on Entertainment News. Berikut lengkapnya untuk Anda kesimpulan. Sebarkan pengaruh positif tanpa gosip. Sajian fakta dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Ada Ryan Reynolds yang membocorkan lokasi syuting sequel film Deadpool. Artika Sari Devi yang sempat viral di media sosial karena berbelanja dengan menggunakan daster. Berikut ini di Entertainment News yang akan merangkum pernikahan unik artis Indonesia hanya di Celebrity Countdown. Entertainment News hanya di Net. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Customs Protection. Mas Firman. Aduh, Mas Firman. Bunga buat aku ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Jack, Season 2 hanya di Net. Rayakan ulang tahun ke-94 nenek asal Pennsylvania, Amerika menjajal terjun payung di ketinggian 3.000 meter. Dan ini keren banget karena yang paling utama sebelum terjun payung ia sudah periksakan kesehatannya terlebih dulu. Menikmati sensasi terjun bebas dari pesawat di ketinggian 3.000 meter, beginilah cara unik Ayla Campbell merayakan ulang tahunnya yang ke-94 tahun. Bukannya tegang, nenek asal Pennsylvania, Amerika Serikat ini justru terlihat sumringah saat melayang-layang di udara. Wow, you know, and the wind is so terrific. It was great, I loved it, and I'll do it again. Meski ia tandem dengan penerjun payung profesional, tetap saja ini bukan hal biasa dan bahkan terbilang nekat untuk Ayla lakukan di usianya yang hampir 1 abad. This was her bucket list, and there was no way I was missing the most incredible matriarch jumping of one of the greatest families. I wasn't gonna miss it. Terjun payung tak biasa ini dilakukan di kawasan Bandara Hazleton akhir pekan kemarin. Bagi Ayla, ia ingin menjajal hal ekstrim selagi kondisi kesehatannya memungkinkan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Well, everybody thinks I'm a little nuts anyway, so it doesn't matter. I'm excited, very excited. Hi, everybody.
Yang ini juga nggak kalah seru, di Brazil lebih dari 200 orang pecahkan rekor rope jumping dunia. Seru banget karena bareng-bareng lompat dari jembatan setinggi 9 meter. Di kota Hortolândia, Brazil, sebanyak 245 orang berkumpul di atas jembatan, siap untuk melakukan aksi ekstrem. Ya, dari jembatan setinggi 9 meter ini mereka akan melompat dan pecahkan rekor dunia. Rope jumping dengan peserta terbanyak. Dan inilah saat yang ditunggu-tunggu. Menggunakan alat pengaman lengkap termasuk helm dan tali yang mampu menahan berat lebih dari 3 ton. Para peserta rope jumping berayun membentuk formasi bak ombak. Perasaan tegang, senang, semua campur jadi satu. Meski belum ada pengumuman resmi dari Guinness World Record, jumlah peserta rope jumping kali ini lebih banyak dibandingkan rekor sebelumnya yang hanya diikuti 149 orang. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Net Bali hari ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Dan setelah ini kami akan memutarkan video klip dari Brother in Blue, band asal Gianyar yang bergenre pop rock. Satu ini akan membawakan lagunya dengan judul Diolas Mengerti. Nah, bagi kalian yang punya video klip musik atau cover dan ingin tayang di Net Bali, kalian bisa cek syarat dan ketentuannya di Instagram kami @netbaliofficial. Saya Vera Zenvia, matur suksma dan selamat beraktivitas. Om Santi 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 Om. Kalau subuh belikan jadi menjalan galai mau jalan jadi serasa melenan boleh saya ngerti apa yang subuh terjadi sasong untuk tangka beli ini dia panadi ada rasa di hati sing hidang orang dumogi adi mengerti apa nih rasa yang boleh cingat kembali dini ngarepin aganadi ini tanpa raganadi hidup kerasa mati diolas mengerti. Senegalan beli ada rasa di hati nesing hidang orang dumogi adi mengerti apa nih rasa yang beli ada rasa di hati nesing hidang